Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Mei di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes karakteristik pribadi (TKP), aspek ketekunan dan orientasi pada pelayanan berdasarkan pengalaman pribadi. Aspek ketekunan. Tips menjawab soal. Yang pertama, pahamilah bahwa bekerja adalah ibadah. Yang kedua, ikhlas menerima pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab tanpa pamrih. Ketiga, mau membantu pekerjaan rekan kerja yang lain. Keempat, cobalah untuk melaksanakan pekerjaan dengan suasana hati yang riang. Sesekali bisa diselingi dengan mendengarkan musik yang bisa membangkitkan semangat kerja, asalkan tetap fokus pada pekerjaannya. Lalu yang terakhir, cobalah untuk berusaha mengerjakan suatu pekerjaan dengan rajin. Contoh soal. 1. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan di kantor, biasanya saya akan A. Melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya. Pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. D. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. E. Membaca koran terbitan hari ini agar update. Jawaban yang benar adalah C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. Pembahasannya, pada poin A, melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya, pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. Ini menunjukkan pribadi yang tekun, skor 4. B. Istirahat dulu. Hal itu biasa dilakukan agar tetap bugar dalam bekerja. Istirahat diperlukan di sela-sela jam kerja. Namun, ada waktu istirahat yang sudah ditentukan oleh kantor, skor 3. C. Meneliti pekerjaan tersebut masih ada kekeliruan atau tidak, lalu melakukan aktivitas lain. Ini menunjukkan pribadi yang tekun bekerja, teliti dan bertanggung jawab. Lebih baik melakukan evaluasi setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan daripada harus mengerjakan berulang-ulang kali karena ada kesalahan. Skor 5. Poin D. Mengakses situs jejaring sosial semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru dari kerabat dan kawan saya. Urusan pribadi sebaiknya dikerjakan di luar jam kerja. Tentunya dengan tidak menggunakan fasilitas kantor. Skor 1. Poin E. Membaca koran terbitan hari ini agar update. Update berita adalah hal yang wajar, namun sebaiknya tidak dilakukan pada saat jam kerja. Skor 2. Nomor 2. Seringkali saya dinilai sebagai orang yang titik-titik oleh rekan kerja di kantor. A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. B. Kurang tekun dalam apapun. C. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. D. Mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. E. Sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres. Jawaban yang benar adalah A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. Pembahasannya, pada poin A, memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. Jika rekan-rekan menilai Anda memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, maka jangan sombong. Setelah itu, tetap pertahankan kinerja atau lebih baik lagi. Skor 5. Poin B, kurang tekun dalam apapun. Mendapat penilaian kurang tekun dalam bentuk apapun oleh rekan-rekan kerja merupakan peringatan awal bahwa Anda harus memperbaiki diri. Skor 1. Poin C. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. Mendapat penilaian tekun oleh rekan-rekan kerja artinya sudah baik. Setelah itu, tingkatkan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan rutin. Skor 4. Poin D, mudah bosan dan jengkel
dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. Bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan akan berangsur pudar jika Anda mengerjakannya secara rutin dan tekun. Skor 3. E. Sering marah terhadap pekerjaan yang tidak beres. Sikap sering marah kurang tepat, apalagi saat pekerjaan tidak beres. Sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh daripada mesti marah-marah. Skor 2. Selanjutnya, aspek orientasi pada pelayanan. Tips menjawab soalnya, yang pertama, biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kedua, melatih diri untuk disiplin. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Yang keempat, mempergunakan waktu secara optimal, terutama pada saat jam kerja. Lalu yang terakhir, memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan produktif. Contoh soal. 1. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang konsumen yang merupakan difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi. Tempat letak loket kepengurusan tersebut berada di lantai 2. Sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke Satpam karena Satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya karena perlu diingat bahwa dia difabel. E. Mencari rekan pengganti untuk loket saya yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Jawaban yang benar adalah E. Mencari rekan pengganti untuk loket saya yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Pembahasannya, pada poin A, mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket merupakan rekan kerja saya waktunya lebih luang, itu mengarahkan ke pegawai lain yang lebih fleksibel boleh-boleh saja. Namun, apabila Anda mampu menyelesaikan sendiri, tentunya lebih baik. Skor 4. Poin B, mengarahkan konsumen ke Satpam karena Satpam lebih mudah dimintai bantuan. Mengarahkan ke pegawai lain yang lebih fleksibel tetap harus memperhatikan bahwa pegawai tersebut tidak menjadi terganggu tugas utamanya. Skor 3. Poin C, mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Mengarahkan sesuai dengan aturan memang baik, namun tidak ada salahnya jika mengusahakan pelayanan terbaik dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Skor 2. Poin D, memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya, karena perlu diingat bahwa dia difabel. Tindakan yang kurang tepat karena berpotensi menyinggung perasaan orang lain dan menunjukkan sikap yang tidak berorientasi pada pelayanan. Skor 1. Poin E, mencari rekan pengganti untuk loket saya yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi. Tindakan yang paling tepat karena berorientasi pada pelayanan dengan tidak membedakan golongan konsumen. Skor 5. Soal nomor 2. Dalam satu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti, ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini, saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan dari instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti suatu hal yang aneh bagi orang lain. B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. C. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. E.
Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Jawaban yang benar adalah D, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Pembahasannya, poin A, melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti sesuatu yang aneh bagi orang lain. Perlu keberanian, percaya diri, dan cepat beradaptasi untuk menerapkan gerakan 3S. Skor 1. Poin B, saya akan memulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. Perlu persiapan diri dalam waktu yang cepat untuk menerapkan 3S sesegera mungkin. Skor 2. Poin C, cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya, itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. Gerakan 3S akan lebih baik jika diterapkan, bukan sekadar slogan. Skor 1. Selanjutnya pada poin D, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Tindakan yang paling tepat, gerakan 3S diterapkan untuk mengoptimalkan pelayanan. Skor 5. Poin E, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja biar seragam dengan bagian yang lainnya. Menerapkan gerakan 3S pada awal bekerja sudah baik, namun akan lebih baik jika berlanjut di setiap pekerjaan dan seluruh bagian. Skor 4. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-temanmu.